Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom oleh pihak sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh pihak sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Wedjodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 200 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi pihak Jepang akan meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dulu dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu kami izin undur diri. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Jepang Mamoru Sukebutsu. Oh, kalau kalian dengar dulu, Jepang ini lah menyerah dengan sekutu kita. Jadi, kita di Indonesia ini lah terjadi kekosongan kekuasaan. Jadi, kita harus cepat-cepat mencari golongan tua Cak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, menurutnya kan? Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan dicetuskan oleh PPKI, karena aku tidak setuju, Nian. Nah, kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI itu dibuat oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Karno, sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dan baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Setelah kita sudah menemuinya. Betul. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan kalian duduk. Ada maksud apa, saudara kemari? Begini, Bung Karno. Jepang telah menyerah, Bung, dan kami minta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak merumuskan itu semua. Maksud ada PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu apa yang harus disiapkan. Kami, atas nama golongan muda tidak setuju PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Tetapi, memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas dari PPKI. Baik kalau pendapat Anda tetap begitu, kami berpamit undur diri. Pada malam harinya, mereka menemui Bung Karno di kediamannya kembali. Paham, Bung Karno? Ada maksud apa kalian kemari? Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita mempergakan revolusi. Kamilah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak melakukan pengumuman Indonesia, akan berakibatnya pertumpahan darah besar-besaran sekali. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok sana dan potonglah leherku sekarang juga. Tidak usah kau menunggu esok hari. Jepang adalah masa lalu. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini.
Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan sendiri? Mengapa minta Soekarno melakukan itu? Apa kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan sebagai hadiah kepada kita? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga sudah berunding dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat kepada kita, sehingga akan terjadi pertumpahan darah kepada kita. Sekarang saya minta waktunya sejenak untuk berunding, karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Usul dari keluarga tetap tidak bisa kami terima, karena orang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Jika Anda tetap masih mempertahankan kemerdekaan kami untuk ini. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju. Tetapi, jika proklamasi disusun oleh kita harus tetap melihat situasinya terlebih dahulu. Tetapi kami Gunung Muda dan Tentara Petra akan berada di belakang Anda jika terjadi hal yang tak diinginkan. Baiklah, kalau itu keinginan kalian. Kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kami kembali ke Jakarta. Akhirnya, Singgi menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok. Dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin muda. Revolusi sudah di tangan kami sekarang, dan kami ingin memberitakan dulu, kalau belum tidak mulai revolusi malam ini, jadi lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat di Saigon. Saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan pada tanggal 17. Mengapa justru dia di tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkannya dengan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberikan harapan kepadaku? Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Pakai rumahku saja, Bung. Keamanan bisa saya jamin. Baik, terima kasih. Tempat mana yang bisa kami tempati? Mari saya tunjukkan. Ruang makan dan jalan di depan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suparjo duduk bertiga secara berhadapan dan sedang membicarakan rumusan naskah proklamasi. Naskah proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana ini? Setuju. Tolong ketikkan naskah ini, Sayuti. Baiklah. Bendera sang merah putih yang akan dikibarkan saat detik-detik proklamasi dijahit sendiri oleh tangan Ibu Fatmawati. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadinya perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 tepat. Saudara-saudaraku sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turun. Tetapi semua kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita mencandarkan diri kepada mereka, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dengan tangan sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia.
permusyawaratan itu, ia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad dan dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sah-sah dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1940, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Saudara Soekarno. Saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab. Oh, kita kalah dengar dulu. Jepang menyerang dengan Nah, kenapa kau berpendapat sebagai Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang, Bung. Sekarang.